Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan sebuah kabar yang sangat menggembirakan datang dari Komisi Informasi Pusat. Yang dimana kalau kita lihat ya, beberapa minggu belakangan ini, KIP sangat sibuk menyidangkan ijazah Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran yang digugat oleh Bonatua, salah satu anggota kelompok pembenci Pak Jokowi, anggota kelompok dari peneliti abal-abal ini yang berusaha untuk terus mencari informasi dan bukti keaslian ijazah Pak Jokowi. Tapi hari ini Hakim sidang KIP sudah memutuskan. Nanti kita dengarkan seperti apa putusannya, teman-teman. Tapi yang terpenting, putusannya itu membuat Roy Suryo CS jadi meriang, teman-teman. Dan saya mendapatkan sebuah informasi dan tayangan dari media sosial, dan ini sudah ditonton puluhan ribu orang, bahwa Roy Suryo langsung ditahan oleh polisi. Waduh. Benarkah demikian? Nanti kita ulik, kita kupas seperti apa informasi yang beredar. Jangan sampai ya salah alamat gitu ya kan. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kesimpulan 4.1 berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan dalam sengketa akuo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai termohon dalam sengketa akuo. 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang KIP junto pasal 13 huruf A Perki PPSIP. 5. Amar putusan memutuskan 5.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Komisioner, yaitu Rospita Vici Pauline selaku Ketua Merangkap Anggota, Arya Sandi Yuda dan Samratun Najah Ismail masing-masing sebagai anggota pada hari Senin 17 November 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 2 Desember 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Indra Hasbi sebagai panitera pengganti serta dihadiri pemohon dan termohon. Ketua Majelis Rospita Vici Pauline ditandatangani, anggota Majelis Samratun Najah Ismail ditandatangani, anggota Majelis Arya Sandi Yuda ditandatangani, panitera pengganti Indra Hasbi ditandatangani. Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya, diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 Ayat 4 dan Ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Apa alasan polisi akhirnya menahan Roy Suryo pada malam ini? Roy Suryo langsung ditahan usai sidang tadi. Hah? Ya, Iqbal, benar sekali bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Roy Suryo, akhirnya Polda Metro Jaya melalui penyidik Cyber Ditkrimsus menyatakan dan memutuskan menahan Roy Suryo pada pukul 9 malam. Tadi dari pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyampaikan sejumlah pernyataan bahwa hari ini Roy Suryo sudah ditahan sebagai tersangka dan tadi sebelumnya, pemeriksaan ini dilakukan tepat pada pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat dan Roy Suryo terlihat hadir. Dan menurut informasi yang kami himpun untuk penahanan bagi tersangka Roy Suryo, alasan dari penyidik menahan Roy Suryo adalah kekhawatirannya bagi tersangka Roy Suryo ini dapat menghilangkan barang bukti sehingga Roy Suryo hari ini ditahan, yaitu unggahannya melalui media sosial Twitter dari Presiden Joko Widodo. Dan tadi sebelum penahanan bagi tersangka Roy Suryo dari pihak Polda Metro Jaya ini juga sudah memeriksa sekitar 21 orang saksi, diantaranya ada 13 saksi ahli, yaitu ada saksi ahli bahasa, ahli agama, ahli media sosial, sosiologi hukum, dan ahli pidana. Kemudian ada 8 orang saksi lainnya yang tahu soal unggahan dari Roy Suryo, yang mana polisi dari pihak kepolisian ini menilai bahwa unggahan Roy Suryo di media sosial Twitter tersebut dinilai mengandung sara dan juga mengandung ujaran kebencian. Untuk itu Roy Suryo hari ini ditahan dan dari pihak kepolisian juga menyatakan ada beberapa barang bukti yang sudah disita oleh pihak kepolisian. Di antaranya adalah akun Twitter dari Roy Suryo. Dan berikut ini untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Bentar teman-teman, bentar.
Ini kasus Roy Suryo kalau nggak salah saat stupa Candi Borobudur yang dimiripkan dengan wajah Pak Jokowi. Jadi bukan kasus sekarang ini kasus yang sebelumnya teman-teman, saat Roy Suryo kalau nggak salah pakai penyangga leher kalau nggak salah ya, atau pakai kursi roda. Jadi bukan sekarang teman-teman, ini kasus yang sebelumnya yang saat stupa itu, karena tadi ada yang diperiksa saksi ahli dari agama gitu ya kan. Wah, mungkin ini karena netizen sudah tidak sabar menunggu ya kabar Roy Suryo ditahan, makanya membagikan video lama ini teman-teman. Cuma ya kita tetap harus meluruskan informasi, jangan sampai informasi seperti ini ditelan mentah-mentah oleh netizen. Dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan. Nah, Kabid Humasnya juga Kabid Humas yang lama ya kan, bukan Kabid Humas yang baru teman-teman. Yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Cuma ada fakta yang menarik nih. Ada fakta yang sangat menarik di dalam video ini. Roy Suryo ketika tampil di TV itu berkali-kali menyatakan bahwa dia tidak memiliki akun media sosial. Tapi tadi ya ada akun media sosial yang disita polisi dan itu milik Roy Suryo. Berarti Roy Suryo selama ini bohong kalau dia tidak punya media sosial. Waduh. Roy, apalagi nih? Sebenarnya kepalsuan yang ada pada pemilu tahun 2024 yang lalu. Jadi saya bersama beliau dan saya mohon maaf tadi memang agak terlambat karena saya dari acara lari ke sampai siang. kepalsuan pemilu 2024 lagi nih. Melalui siaran langsung dari teman-teman semua, terima kasih. Daerah Sumatera Barat memenangkan 01 saat pemilu. Daerah Padang memenangkan Bapak Anies Baswedan. Daerah Sumatera Barat menjunjung tinggi Bapak Anies Baswedan. Saat Anda terkena musibah, saat banjir datang, Anda ditegur sedikit. Siapa yang menolong Anda? Prabowo Subianto. Siapa yang mengulurkan tangannya? Junjungan 02. Siapa yang merangkul Anda saat Anda terkena musibah? Orang yang Anda rendahkan, mungkin yang Anda hina. Saya bersedih, saudara saya terkena musibah. Saya menangis, saudara saya mengalami musibah. Tapi yang mau saya tahu adalah, kemana orang yang Anda banggakan, junjungan Anda, yang Anda agung-agungkan? Wow. Apa sibuk dengan kegiatan dia? Live, TikTok. Yang turun langsung ke lapangan adalah Prabowo Subianto. Yang mengulurkan tangan dengan uang pribadinya adalah Prabowo Subianto. Padahal dia belum sah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Sudah, jangan sesali keputusan yang sudah kalian buat. Sekarang saatnya mendukung Bapak Prabowo. Saatnya mendoakan Bapak Prabowo agar cepat dilantik, agar semua saudara-saudara kita yang mengalami musibah bisa dibantu oleh Bapak Prabowo. Saya kira UGM itu selalu memproteksi. Jadi walaupun UGM sudah selalu diberi memproteksi oleh pihak hakim majelis bahwa ini jangan hanya konteks Jokowi, umum saja sampai begitunya. Tapi frame berpikir dia Jokowi harus dilindungi. Gitu. Saya kira ini masalah seriusnya gitu yang dilakukan oleh pihak UGM. Ini, ya kan? Jadi sebenarnya memang dia menyembunyikan. Lihat saja dari awal dekan, kemudian rektor OVA, sampai ke pihak perwakilannya di pihak termohon sekarang, sama saja menyembunyikan, tidak mau menunjukkan sebenarnya kepada publik. Gimana mau ditunjukkan aki-aki? Gimana mau ditunjukkan? Berkas-berkas itu ada di penyidik aki-aki.
Gimana mau ditunjukkan? Ini konyol, ini itu dalam tahap dan proses penyidikan. Nggak mungkin ditunjukkan. Aduh, aki-aki ini cara berpikirnya gimana sih? UGM memproteksi Jokowi, bukan memproteksi. Dokumennya ada sama penyidik. Aduh, aki-aki. Bagaimana sebenarnya Jokowi itu dalam status baik perkuliahan maupun hasil KKN dan sebagainya. Udah dijawab. Intinya sebenarnya Udah dijawab sama adalah rektor. bahwa produk akhir yang bacaan publik bahwa ijazah Joko Widodo palsu ingin disembunyikan gitu, ingin diambangkan, ingin akhirnya Ntar lagi tidak kamu ditunjukkan, sembunyi. tidak dibuktikan. Ini bahaya negeri. Fisik kau. Itu yang kita hadapi saat ini. Ntar lagi masuk Pelantikan sebagai wapres termuda. Nah, gimana Mas rasanya jadi wapres termuda atau dalam usia yang relatif muda ya? Apa ada tantangan yang beda? Tantangan pasti banyak lah. Tapi ya saya merasa bersyukur saya bisa belajar langsung dari 3 presiden. Dari zaman wali kota, saya banyak dibimbing oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan saya kira beliau itu luar biasa, perempuan yang paling hebat di negeri ini. Dan sekarang saya bekerja di bawah Pak Presiden Prabowo, saya juga banyak belajar dari beliau. Keberanian beliau dalam mengambil keputusan, semangat beliau untuk menyatukan semua elemen, rekonsiliasi, itu luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau. Dan kemarin G20 di Afrika bisa sukses ya karena saya belajar dari beliau. Itu bagaimana beliau membentuk networking di dunia internasional, bagaimana beliau melobi kepala-kepala negara. Saya banyak belajar dari beliau. Belajar langsung dari 3 presiden sekaligus. 3 presiden sekaligus, Pak Prabowo pasti yang paling intens ya, karena Pasti. kan sebagai wakilnya gitu. Pasti. Tapi mungkin bisa di-spill dikit Mas, apa yang paling banyak dipetik dari 2 presiden yang sebelumnya, Pak Jokowi dan Ibu Mega? Ibu Mega itu selalu menyampaikan ke saya langsung. Biasanya saya main ke rumah beliau. Harus sering menyapa warga, mendengar keluhan warga, Luar biasa. mencatat Mas Wapres. keluhan warga, lalu langsung dicarikan solusinya. Itu yang saya lakukan dan itu yang dibimbing beliau dari zaman saya wali kota. Jadi itulah pentingnya belusukan, itulah pentingnya mendatangi langsung sumber-sumber masalah yang ada di daerah-daerah. Jadi saya berterima kasih sekali pada beliau. Belanja Kalau dari masalah Pak ya kan. Jokowi? Majelis Musyawarah Pemerhati Adat Budaya dan Sejarah dengan ini mengecam tindakan dan sikap salah satu audiens acara rakyat bersuara, yaitu saudara Jamaluddin alias Betel, yang kami anggap melampaui batas adat dan istiadat suku Makassar dan suku Bugis. 2. Majelis Musyawarah Pemerhati Adat Budaya dan Sejarah dengan ini mengutuk tindakan dan sikap Jamaluddin alias Betel yang mengklaim dirinya sebagai pemangku adat Kerajaan Gua Talok. Saya hanya memberikan ini Pak Tondro untuk Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto di. Ini asli ya Pak ya? Sertifikatnya asli ya? Asli. Asli. Aspal itu Jadi, aspal. Mohon maaf Yang Mulia, saya panggil Yang Mulia karena salah satu raja. Oh Ya. jadi Yang Mulia sekarang? Yang Mulia dia ada juga salah satu Raja. juga darah biru di Republik ini. Oke. Karena nama Kanjeng Aduh, Raden Mas Roy. Tumenggung Roy Suryo Noto di Projo. Maka saya berhak atas nama pasukan adat Nusantara Indonesia untuk kali. menyerahkan Pak Tondro Badik dan sertifikat yang sudah ditandatangani oleh pemangku adat Kerajaan Goa Tallo. Ini bukan bohong, Ya. ini fakta.
Iya. ke anaknya. menjelaskan. Nggak ada yang M sudah menjelaskan, kepolisian sudah menjelaskan. Tapi Pak Roy juga pengen bikin pembuktian sendiri. Ya, ini kan biar publik yang nilai nih. Setuju. Yang asli itu kan yang dikeluarkan kampus. Kampus sudah ngasih statement, polisi juga. Pas Mas Gibran juga udah pernah nunjukin ijazahnya, nggak kelar juga Mbak ini. Mana? Pastilah. Ada. Ini pasti akan terus digulung oleh Pak Roy untuk menggalang dukungan. Tapi yang bikin saya agak kecewa, Pak Roy menolak dukungan Demokrat secara terbuka. Bukan menolak, terserah saja orang mau dukung silakan. Kasihan Demokrat kalau dituduh-tuduh. Itu. Jadi maksud saya Mbak Tisa, Ya. biarinlah Pak Roy kan jalan dengan kakinannya, dengan penelitiannya. Saya Betul. percaya Pak Roy kan dokter, pasti punya metodologi. Iyalah. Ujungnya nanti sampai kesimpulan, dan kesimpulannya asli pun tolong dipublikasikan. Pasti. Ya, proses peradilannya yang dijalani pun tolong dihadapi dengan baik. Pasti. Tenang Pak Roy, kita tetap berkawan gimana pun modelnya nanti. Siap. Pak Roy, dampak dari langkah yang Pak lakukan sekarang ini akan menjadi pelajaran untuk semua orang bahwa hati-hati kalau kuliah ke luar negeri, mau maju pilkada, Ya. semoga nggak ketahuan sama Pak Roy Suryo. Kalau jujur apa-apa. Ya kan? Saya punya anak lagi sekolah, saya bilang, kamu nanti ya kalau mau maju pilkada ya, tolong ya jangan sampai digugat sama Pak Roy Suryo gitu. Ambil paket sih. Nah, Aman. di luar negeri, mungkin juga kuliah di UGM. Nah, nanti mungkin hati-hati. Selama menjadi target Pak Roy, semuanya dibilang palsu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, gimana nih kabar Roy Suryo, Bola Tua, Rismon, dan kawan-kawan kuasa hukum yang hadir dalam sidang KIP? Apakah Anda masih sehat atau sudah meriang? Dia tolak seluruhnya loh, permohonannya loh. Kasian banget orang ini. Sudah menggugat ke sana kemari, ditolak. Nggak ada yang diterima teman-teman. Polri sudah menyatakan itu asli, ya kan? Identik, jangan asli. Kita jangan sebut asli, identik. Dia nggak percaya. Rektor UGM atau dalam hal ini UGM sudah bilang itu asli. Dan juga beberapa dekan yang lain, ya kan? Dekan Fakultas Kedokteran juga pernah berceramah di mimbar masjid, memberikan kesaksian bahwa ijazah Pak Jokowi memang asli. Beliau masuk kuliah selesai di UGM. Ketika beliau santai di rumah juga pernah memberikan testimoni. Itu sudah dua. Yang ketiga, waduh, sudah banyak lah pokoknya teman-teman lembaga negara yang menyebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Tapi mereka nggak percaya sama sekali loh. Ini kan sebuah keyakinan yang sangat kuat. Yang kalau tanpa ada dasar atau tanpa ada dorongan, itu mungkin tidak atau mustahil lah bisa dilakukan teman-teman. Ini luar biasa loh. Dan tadi mengenai video Roy Suryo ditangkap, sekali lagi saya bisa mengatakan kalau itu video lawas. Video kasus sebelumnya, kalau nggak salah itu kasus kayak, bukan kayak, itu status lagi. Itu kasus ketika Roy Suryo mengunggah stupa Borobudur yang mirip wajah Pak Jokowi. Karena tadi kita bisa dengarkan bagaimana polisi memeriksa ahli agama, memeriksa ahli bahasa dan lain sebagainya. Dan ya lagi-lagi ada fakta yang terungkap bahwa tadi polisi mengatakan menyita akun media sosial Roy Suryo yang digunakan. Dan selama ini kita bisa dengarkan Roy Suryo selalu mengulang-ulang bahwa dia tidak memiliki media sosial. Ini kan konyol teman-teman. Ini konyol. Dan Andi Aswan itu sudah pernah menyebutkan bahwa Roy Suryo pernah mengunggah penelitiannya terkait dengan ijazah Pak Jokowi di akun Twitternya. Tapi itu lama-kelamaan dihapus. Waduh. Tapi jejak digitalnya masih disimpan oleh Andi Aswan. Dan mengenai Andi Aswan ini kan kalau gelar Andi ini kan berarti dia turunan darah biru teman-teman. Pantas saja Andi Aswan kemarin ketawa-ketawa ketika Roy Suryo mendapatkan gelar semacam raja di iNews Rakyat Bersuara. Karena ya kita bisa lihat tadi konferensi pers dari Bugis Makassar itu juga menolak sertifikat yang diserahkan oleh Betel kepada Roy Suryo, dan itu dianggap abal-abal atau aspal asli palsunya. Aduh, dan bagaimana tadi warga Sumbar ya kan? Semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara diberikan ketabahan, diberikan kekuatan, dan mereka bisa segera mendapatkan bantuan, dievakuasi, dan pemerintah bisa cepat memulihkan keadaan yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh teman-teman. Karena bisa kita lihat, waduh, itu motor tenggelam dengan lumpur, kendaraan terseret arus, dan ini sangat luar biasa loh. Dan bukan kepala BNPB apa siapa gitu, yang sebelumnya mengatakan bahwa ini bencana hanya heboh di medsos, tapi setelah dia terjun langsung ke sana langsung sadar kalau ya memang bencananya sangat luar biasa teman-teman.
Kita doakan semoga saudara-saudara kita segera bisa dibantu, disentuh oleh pemerintah, dan ya semoga para korban bisa dievakuasi teman-teman. Dan lagi-lagi kalau kalian punya rezeki lebih, silahkan salurkan bantuan kalian ke lembaga-lembaga atau orang yang terpercaya. Jangan sumbang ke orang-orang yang mencurigakan atau lembaga-lembaga yang mencurigakan teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.